Halo, kembali lagi bersama saya, Adinda Ivan Pahlevi, peserta pelatihan di PPKD Jakarta Selatan, jurusan Teknik Komputer dan Jaringan Angkatan 1 tahun 2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara kita setup wireless interface di sebuah mikrotik, juga hotspot untuk login pada sebuah jaringan yang kita buat, dan terakhir, setup bandwidth. Ini sangat penting untuk mengatur bandwidth pada keterbatasan bandwidth yang ada. Oke, kita simak videonya aja yuk. Seperti biasa, kita akan konfigurasi melalui Winbox. Kita akan membukanya melalui jaringan interface IT. Buka menu interface dan lihat di sana apakah ada tulisan WLAN 1. Jika device kalian memang memiliki fiturnya, pasti akan ada dalam tulisan abu-abu. Tandanya masih belum aktif. Kita akan aktifkan dengan enable. Oke, interface ini sudah aktif sekarang. Sekarang kita akan setup untuk mengubah interface-nya menjadi access point. Tapi sebelumnya kita akan masukkan dulu passwordnya. Untuk password di mikrotik ini dibuatnya terpisah di security profiles. Nanti kita tinggal masukkan jenis passwordnya apa yang sudah kita buat. Kita gunakan WPA PSK. Oke, klik OK saja kita di sini ya. Sudah selesai buat passwordnya dan kembali ke WiFi interface ke tab yang sebelumnya. Kita klik 2 kali ke WLAN 1, kita pindah ke tab wireless. Kita ganti modenya jadi FP bridge, yaitu access point bridge. Nah, sekarang kita akan ganti SSID-nya, yaitu nama yang akan muncul ketika kita scan wireless tersebut. Dan habis itu masukkan security profile-nya yang sudah kita buat tadi. Konfigurasinya sudah selesai untuk wireless, tinggal diklik OK saja. Dan wireless ini sudah bisa digunakan. Tapi ini hanya untuk koneksi ke wirelessnya saja, baru jaringan lokal. Untuk akses ke internet publik kita belum bisa. Mengapa belum bisa? Karena pastinya kita belum setting, pertama dari addressnya, dan kedua juga belum ada DHCP servernya. Jadi perangkat yang terhubung tidak akan dapat IP. Agar dapat terhubung ke internet, pertama kita akan membuka address list. Kita tambahkan addressnya. Di sini belum ada ya. Masukkan yang baru 192.168.13.1/24 dengan interface WLAN 1. Nah, kita di sini sudah mendapatkan IP dari ISP-nya. Ini merupakan IP yang kita akan gunakan ke publik nanti. Nah, tapi di sini dengan catatan internet kita bisa, tapi masih baru di routernya saja. Yang mendapatkan IP itu baru routernya, belum kita teruskan ke perangkat yang terhubung ke routernya. Sekarang kita akan membuat DHCP-nya, tapi melalui hotspot setup. Sama seperti DHCP server, yang berbeda ini akan menggunakan login pada saat terhubung. Sama halnya seperti kita terhubung pada WiFi publik seperti di PPKD, kita akan login lagi dalamnya menggunakan akun siswa atau menggunakan akun instruktur. Kita settingannya sama saja, next saja, dan baru kita ketemu DNS name ini yang berbeda. Ini merupakan nama dari domain yang akan kita gunakan nanti saat login di jaringan ini. Kita kasih namanya wifipublic.net saja ya. Dan kita akan setting di sini nama dari user yang defaultnya admin. Itu kita pakai admin saja. Ya, langsung terbuatkan seperti saya bilang, DHCP-nya ada di DHCP server. Yang membedakan, kita lihat di firewall, kita akan melompat ke login page saat terhubung. Jika belum login lagi di dalamnya, kita akan belum dapat akses. Mungkin untuk akses lokal sudah bisa, tapi akses internetnya tidak diberikan. Kita akan membuat lagi nanti 2 user profile.
Satu, untuk contohnya tamu yang datang ke kantor, tamu VVIP dan juga tamu biasa. Kita batasi penggunaannya masing-masing. Untuk tamu biasa menjadi 5 orang dan tamu VVIP menjadi 2 orang. Untuk name di sini merupakan nama dari user profile kita. Kita ganti shared usersnya menjadi 5 karena ini untuk tamu. Seperti saya bilang tadi, ini satu profile kita bisa gunakan 5 orang. Kita buat lagi untuk tamu VVIP. Dan shared usersnya kita ubah menjadi 2. Jadi saat orang terhubung dengan jenis profil tamu VVIP, hanya ada 2 akun saja yang bisa masuk. Klik OK saja. Kemudian kita akan pindah ke menu users. Di sini kita akan membuat loginnya. Kalau tadi baru jenis profilnya atau tingkatan administrasinya. Nah, di sini kita pakai nama saya sendiri Adinda, kita buat passwordnya dan ini akan menjadi tamu VIP. Kemudian saya akan buat yang tamu biasa, kita menggunakan nama saya Ivan. Ya, di sini saya mau menambahkan di bagian server profiles, di tabnya kita buka hsprof1 profil yang kita tadi baru buat. Nah, kita di bagian cookie pastikan sudah dihilangkan checklistnya. Mengapa dihilangkan? Karena cookie ini akan membuat login kita tersimpan dalam device. Di sini ada tulisan HTTP cookie lifetime yang artinya 3D itu merupakan 3 hari kita akan tersimpan loginnya pada perangkat tersebut. Nah, kalau kita hilangkan checklistnya, kita akan langsung begitu terlepas dari jaringan, kita akan langsung juga loginnya keluar itu. Kita harus masuk lagi akunnya. Ya, setup hotspotnya sudah selesai, langsung saja kita lihat hasilnya seperti apa. Praktiknya dilakukan di laptop saya sendiri. Kita buka saja WiFi-nya dan hubungkan ke wireless tersebut, yang tadi merupakan namanya TKJ. Kita masukkan passwordnya, yaitu WiFi TKJ 123. Ya, di sini saya lupa passwordnya. Ya, lihat WiFi TKJ 123. Next, langsung saja. Nah, sudah terhubung dan juga kita langsung masuk nih ke menu login. Ini yang saya bilang tadi, ini login di websitenya wifipublic.net, namanya yang tadi kita buat. Dan username-nya kita akan menggunakan akun saya, Adinda. Jika berhasil, akan langsung redirect ke msn.com. Internetnya sudah bisa, langsung saja kita gunakan. Selanjutnya, kita akan mengatur bandwidth menggunakan queues. Kita buat saja langsung baru. Kita akan membagi 2, yaitu IT dan manajemen. Kita buat dulu IT total, yaitu total bandwidth yang kita berikan kepada IT. Kita masukkan 10M. Kemudian kita juga tambahkan lagi untuk manajer. Untuk manajer kita prioritaskan. Kita masukkan di sini IP address milik dia sendiri. Sebagai contoh saya gunakan 2 dan di sini kita masukkan 5. Pindah ke menu tab advance, lalu kita ganti juga di sini 5 untuk limitnya. Prioritas kita berubahkan jadi 1, maka itu dia akan menjadi yang paling pertama dalam prioritas bandwidth. Selanjutnya parent kita masukkan IT total tadi. Lalu kita buat lagi untuk staff. Untuk staff ini kita bandwidthnya bagi rata. Ketika tadi kita total di IT mendapat 10 dan juga manager mendapatkan 5, ini mendapatkan 5 juga. Bedanya di sini 5 Mbps-nya akan dibagi rata terhadap berapa jumlah user yang terhubung.
kita gunakan PC key default. Sesuaikan dengan upload dan download. Masukkan parrotnya total juga. Kemudian kita akan ulangi setup yang sama, hanya saja kali ini untuk setup manajemen. Langsung saja saya percepat videonya. Selesai sudah setupnya, sekarang bandwidth sudah terbagi sesuai kebutuhan masing-masing. Di sini saya akan mencoba praktek bandwidthnya. Saya menggunakan divisi IT. Saya coba dulu dalam kondisi IT standar. Ya, dapat 10 Mbps. Bandwidthnya sudah terlimit. Nah, sekarang saya akan ubah menjadi IT Manager. Saya ganti IP-nya menjadi IP saya. Dia akan turun jadi 5 Mbps. Nah, bandwidthnya sudah berhasil di limit. Kemudian sekarang saya akan praktek terhubung dua perangkat sekaligus, yaitu perangkatnya dari manajer dan juga dari staff. Saya akan memulai. Kita lihat di sini masing-masing ada 5 Mbps. Dan kemudian begitu manajer sudah selesai, akan naik. Ya, akan mencapai 10 Mbps total bandwidth IT dari bagian staffnya. Ya, begitulah kurang lebih setupnya. Kita sudah melakukan 3 setup hari ini. Pertama, wireless interface kita ubah menjadi IP bridge, sehingga kita bisa mengakses internet melalui IP bridge ini. Kedua, kita setup hotspot. Kita membuat login page agar bisa masuk ke dalam jaringan. Dan terakhir, kita setup bandwidth. Bandwidth manajemen ini kita sangat berfungsi karena dengan bandwidth yang terbatas, kita bisa membagi sesuai prioritas masing-masing. Contohnya tadi, 10 Mbps untuk manajemen dan IT. 10 Mbps itu akan kita prioritaskan pada manajer dan staffnya akan dibagi rata. Gimana? Sangat bermanfaat bukan? Oke, terima kasih sudah menonton videonya. See you next time.